Haleluya. Shalom. Selamat pagi, boleh kita bertemu dalam kasih Kristus Tuhan kita. Ucap syukur pertama-tama kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Melalui hambanya Ibu Gembala di tempat ini saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Langsung saja, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini saya beri judul Pemimpin Jemaat. Katakan bersama saya, pemimpin jemaat. 2, 3. Pemimpin jemaat. Satu khotbah yang sangat jarang didengar di gereja. Kita sulit carinya karena memang ini tujuannya untuk menjelaskan bagaimana pemimpin jemaat itu, bagaimana kinerja pemimpin jemaat, syarat-syaratnya, dan keuntungan atau kebaikan dari pemimpin jemaat. Karena kadangkala bagi sebagian orang, saya katakan nggak semua orang, sebagian orang menganggap enteng atau menganggap rendah satu tugas yang sangat penting sebenarnya. Dan ini juga dituliskan Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan untuk Timotius di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Langsung saja kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 7. Saya rindu kita bergantian membaca. Saya ayat 1, Bapak Saudara ayat kedua, begitu seterusnya, dan ayat ke-7 kita baca bersama-sama ya. Kita akan baca bergantian. Saya terlebih dahulu 1 Timotius 3 ayat yang pertama. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ayat yang kedua, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Bersama-sama 2, 3. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ini satu hal yang menarik, karena sebentar lagi kita akan melantik pemimpin-pemimpin jemaat yang luar biasa dalam Tuhan. Dipilih oleh gembala dan tentunya persetujuan gembala, dan kiranya bisa menjadi berkat buat kita semua kemajuan gereja ini. Ya, satu hal yang menarik karena seringkali tidak pernah dibahas tentang pemimpin jemaat. Padahal pemimpin jemaat adalah salah satu tulang punggung gereja. Adalah salah satu tiang penopang di mana gereja dapat bertumbuh. Sehingga sebenarnya gereja tidak hanya tentang gembala. Gereja tidak hanya tentang pastori, gereja tidak hanya tentang pengerja hamba Tuhan, tidak hanya tentang pelayan Tuhan. Tetapi terlebih daripada itu, satu jabatan yang penting, pemimpin jemaat. Kalau di sini dikatakan penilik jemaat. Ya, ada yang bilang majelis, ada yang bilang tua-tua atau pengurus wadah kalau kita bilang ya. Di sini sudah ada daftar ya, sekolah minggu, kaum pria, kaum wanita, keluarga muda, ya, bendahara umum, kasih, penginjilan dan listrik. Kalau pengurus pemuda remaja menyusul karena belum 1 tahun kinerja ya Bapak Saudara. Seperti itu. Tapi sebenarnya sangat penting untuk kita melihat pemimpin jemaat. Apa jabatan? Next slide. Ya, apa yang dapat kita pelajari? Pendahuluan next lagi. Apa yang kita dapat pelajari dari ayat barusan? Yang pertama, jabatan pemimpin jemaat itu indah. 1 Timotius 3 ayat 1 mengatakan, saya bacakan kembali, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Jabatan pemimpin jemaat itu indah Bapak Saudara. Ya, meskipun berat dilihat banyak orang, tuntutannya banyak, apalagi
menghendaki suara dari banyak orang. Ya, biasanya semakin banyak orang semakin rumit memimpin suatu kelompok. Ya, kalau jadi pemimpin keluarga, orang-orangnya misalnya 3, anak 2, istri 1, suami 1, berempat ya. Pemimpinnya suami seperti itu ya. Mungkin lebih mudah daripada mengurus lebih banyak orang lagi. Misalnya ya, ngurus satu toko. Ada karyawan, bendahara, sekretaris atau ada kasir, ada tugas masing-masing. Tetapi untuk mengepalai lebih banyak korporat lagi, organisasi yang lebih besar lagi, itu dibutuhkan skill yang lebih susah lagi, betul? Ya, kualifikasinya lebih susah lagi. Dan jabatan pemimpin jemaat itu juga sama, Bapak Saudara. Ya, mengepalai lebih banyak orang dari sekedar 5-3 orang. Lebih banyak lagi, Bapak Saudara. Dan ini beban yang berat, bukan saya katakan beban ya. Satu tugas tanggung jawab yang juga berat. Ya, tetapi kenapa Paulus katakan jabatan pemimpin jemaat itu indah? Karena menjadi penilik jemaat adalah suatu keputusan mulia. Karena pekerjaan ini bukanlah seperti pekerjaan biasa. Ya, yang membutuhkan gaji, yang mendapatkan uang, yang mendapatkan kepentingan yang menghasilkan untuk diri. Ya, sehingga seharusnya pelayanan penilik jemaat ini mulia. Karena apa? Banyak dikritik, sedikit diapresiasi. Betul? Pemimpin jemaat yang sebelumnya ya, kadang-kala ada keluhan. Banyak sekali keluhan, tapi sedikit sekali apresiasi, pujian. Ya, beberapa hari yang lalu kita setting ya, sound system sudah enak sekarang Bapak Saudara ya. Pindah di atas, depan multimedia pindah di atas, sudah bersih. Ya, suaranya lebih kita bisa nikmati bersama-sama. Tapi sebelum saya belajar sound dulu Bapak Saudara, saya datang ke sekolah Alkitab, saya diajar menjadi soundman sama satu orang kakak rohani saya di sekolah Alkitab. Dan ketemulah sama orang yang setting sound sekarang ini Bapak Saudara. Dan saya diajar oleh satu koko Theo namanya ya, satu kakak rohani saya di sana. Jadi soundman itu adalah pelayan yang susah. Kenapa? Dia kalau enak tidak dilihat, tapi kalau nggak enak langsung dilihat semua ya. Itu pelayanan soundman. Saya katakan pemimpin jemaat juga sama Bapak Saudara. Seakan-akan tidak terlihat, tapi kalau ada masalah langsung dikejar Bapak Saudara. Tapi Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, ini adalah jabatan yang indah. Kenapa? Karena kita bukan melayani, bukan mencari perkenanan manusia, tapi perkenanan Allah. Kita melayani pekerjaan Tuhan, Bapak Saudara. Yang notabene berkatnya bukan sekedar material, tapi berkat-berkat yang lebih indah lagi. Kita dapat diproses berjalan lebih daripada yang lain. Kita menghadapi masalah lebih daripada yang lain, tetapi memperoleh hasil yang lebih daripada yang lain. Paulus ingin menegaskan bahwa kata-kata yang ditulis adalah kata-kata yang sungguh-sungguh benar. Dikatakan di ayat yang pertama, benarlah perkataan ini. Tentang apa? Tentang pekerjaan pemimpin jemaat itu sangat indah. Ya, bukan ecek-ecek Bapak Saudara. Sehingga kalau dipilih jadi pemimpin jemaat Bapak Saudara harus berbangga. Ya, nanti pelantikan harus berbangga, tapi bukan sombong, Mbak Sor. Berbangga karena Tuhan sudah pilih. Dan jabatan ini benar-benar nanti kita jalan bersama Tuhan. Ya. Kiranya sesama pemimpin jemaat saling menolong. Bahkan jemaat juga mendukung kinerja pemimpin jemaat. Ya. Kasih kritik, bangun solusi. Boleh Pak Saudara, tapi hati-hati menyampaikan kritik harus dengan kasih. Supaya gereja ini bertumbuh. Ya. Ada satu visi ke depan, kerja, jalan. Ya, kalau Natal nanti ada visi bangkit pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ya. Kiranya kinerja pemimpin jemaat juga sama. Ya. Supaya menjadi gereja ini bertumbuh lebih baik lagi. Ya, apalagi sebagai seorang manusia yang memutuskan untuk menjadi pemimpin jemaat pada zaman itu Bapak Saudara.
Saya jelaskan sedikit latar belakang zaman Efesus. Banyak sekali orang yang di Efesus notabene yang merupakan jemaat yang sangat menjanjikan kelimpahan materi, pusat penyembahan berhala, ya. Kekristenan ditekan, ya. Pusat kehidupan amoral, banyak sekali perjinahan, banyak sekali tempat-tempat yang tidak baik, prostitusi, ya. Meninggikan, menyuguhkan kenikmatan duniawi. Maka menjadi manusia di jemaat Efesus waktu itu yang menjadi penilik jemaat dianggap indah, karena tidak menguntungkan keinginan duniawi, ya. Dan keuntungannya adalah dari Tuhan, keinginan yang mulia dan indah, Pak Saudara. Karena pekerjaan ini sungguh indah, karena dalam situasi itu para pemimpin jemaat sendiri memutuskan tanpa mengikuti perintah orang lain. Ketika dipilih jadi pemimpin jemaat, ya, dia dengan tulus bersedia untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dalam satu gereja. Ya. Ini perlu diapresiasi. Ya. Dan dikatakan memiliki satu makna hasrat rindu dari diri sendiri untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu untuk Tuhan. Ini jabatan pemimpin jemaat. Sehingga sangat penting pemimpin jemaat buat kita, buat gereja Tuhan, buat setiap wadah-wadah di tempat ini, ya. Dan dikatakan yang sangat penting, ini juga penting ya, karena berdoa saja tidak cukup, harus bekerja ya. Berdoa tanpa bekerja, kalau berdoa tanpa melakukan kehendak Tuhan adalah mati. Sama juga pemimpin jemaat tidak dituntut hanya berdoa. Sungguh-sungguh doa Jumat, nanti ada doa mungkin ya, doa pribadi di rumah, doa keluarga, doa malam sebelum tidur dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan pekerjaan yang indah. Pemimpin jemaat adalah, yang dipilih adalah bukan orang yang malas bekerja, tidak bekerja, tetapi orang-orang yang bekerja. Karena apa? Pekerjaan yang indah. Sehingga tentunya saya yakin dan percaya Ibu Gembala dapat melihat orang-orang yang rajin, yang dipilih untuk jabatan yang mulia ini. Jabatan pemimpin-pemimpin jemaat. Ya. Sekali lagi bukan untuk perkenanan manusia, bukan untuk dipuji manusia. Bukan berarti wah jabatannya lebih tinggi, kita harus semuanya sama di hadapan Tuhan. Tapi ada pekerjaan, pelayanan khusus untuk orang-orang tertentu. Dan ini tanggung jawab yang mulia daripada Tuhan. Ini pekerjaan yang murni dan kudus, yaitu pekerjaan yang tidak berorientasi atau berpusat atau berfokus kepada materi dan kenyamanan dunia. Tetapi pekerjaan yang berfokus pada pelayanan kepada Allah melalui keikutsertaannya dalam mega proyek Allah untuk menggenapi rencana Allah, yaitu keselamatan bagi dunia. Jadi ini bukan hal yang patut kita entengkan, sepelekan atau anggap remeh, Pak Sarah. Khususnya yang nanti dilantik sebagai pemimpin jemaat, ya. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi bersama Tuhan. Melalui surat ini, khususnya ayat yang pertama, Paulus hendak melawan dan menandaskan pandangan yang menyatakan bahwa menjadi pemimpin jemaat adalah pekerjaan yang rendah. Ya. Pekerjaan yang tidak berarti, melainkan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang berharga, dikatakan indah. Ya, saya nggak perlu sebutkan bahasa asli, tapi maknanya itu dalam tentang keindahan. Ya, tidak goyah terhadap godaan dan yang datang karena pelayanan ini juga merupakan pelayanan yang berat dan sulit. Mulia, indah, berharga di hadapan Allah, meskipun sulit. Ya, kita boleh lihat ya, mungkin CEO atau pemimpin perusahaan yang besar ya, yang lagi terkenal juga sekarang yang buat Tesla itu Elon Musk mungkin ya. Saya tanya kepada saudara, tanggung jawabnya banyak atau sedikit? Banyak ya. Banyak. Kenapa? Karena memimpin perusahaan yang besar. Itu di dunia, itu dapat keuntungan, dapat uang. Tapi kita di tempat ini, terkhusus pemimpin jemaat yang akan dilantik, ya, tanggung jawab dari Tuhan, bukan manusia, ya. Dan ini
bukan menghasilkan atau bukan diberikan upah materi, tapi upah yang dari Tuhan, berkat-berkat yang lebih daripada sekedar materi, Pak Saudara. Dan ini adalah jabatan yang indah. Ini yang pertama. Next slide selanjutnya. Dan yang kedua, kita akan melihat ciri-ciri pemimpin jemaat yang baik. Tentunya setiap pekerjaan pasti punya kriteria atau ciri-ciri supaya memenuhi kualifikasi satu jabatan. Ya, misalnya saya PDP, untuk mendapatkan pendeta pembantu saya harus 2 tahun sekolah Alkitab lalu 2 tahun melayani, seperti itu. Ya, tentunya pertama harus dibaptis, setelah dibaptis harus sekolah Alkitab, setelah 2 tahun melayani ada pendeta pembantu. Setelah pendeta pembantu, kenapa? 2. Oh ya, salah ya. Dikoreksi sama Ibu Gembala, bagus. Ya, jadi untuk jadi PDP harus sekolah Alkitab, nah, lulus bisa jadi pendeta pembantu. Setelah pendeta pembantu 2 tahun melayani baru bisa jadi pendeta muda seperti saya. Tapi saya beda ya, saya agak panjang sebelum jadi pendeta pembantu seperti itu. Baru setelah pendeta muda ada langkah baru lagi untuk jadi pendeta penuh. Ya, harus punya 1 sidang dan lain sebagainya, Pak Saudara. Ya, ada kualifikasi-kualifikasi tertentu seperti itulah, Pak Saudara. Sehingga sangat penting untuk mengetahui apa kualifikasi untuk jadi pemimpin jemaat yang baik. Ciri pemimpin jemaat yang baik antara lain, agak banyak ini ya. Yang pertama, seorang yang tak bercacat. Maksudnya seorang yang tak bercacat ini apa? Bukan berarti kalau orang yang nggak punya kaki atau nggak punya tangan ini nggak boleh jadi pemimpin jemaat. Bukan, Bapak Saudara. Yang dimaksud di bagian yang pertama ini, seorang yang tak bercacat ini maksudnya seorang yang tidak punya skandal, Bapak Saudara. Tidak punya celah untuk orang itu bisa jadi batu sandungan buat orang itu. Ya. Dan ini tidak hanya waktu sebelum jadi pemimpin jemaat. Setelah jadi pemimpin jemaat harus lebih menjaga lagi kehidupan kekudusan di dalam Tuhan. Ya, ini yang pertama. Ciri seorang pemimpin jemaat yang baik. Yang pertama, seorang yang tak bercacat. Selanjutnya, suami dari 1 istri. Ditulis di firman Tuhan di dalam Timotius pasal yang ketiga ayat yang kedua, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri. Pada waktu itu, Mbak Saudara, pemimpin jemaat itu harus laki-laki. Tapi sekarang sudah berbeda, karena zaman itu zaman patriark, Mbak Saudara. Laki-laki lebih tinggi dari perempuan, tapi sekarang tidak. Ya, tentunya kita lebih memahami kesetaraan lagi sehingga wanita pun bisa jadi pemimpin jemaat. Dan maksud dari suami dari 1 istri adalah pernikahan monogami. Pernikahan bukan banyak-banyak orang, tetapi 1. Ya, bukan poliandri, bukan poligami, seperti itu. Suami dari 1 istri, 1 istri yang memiliki 1 suami. Ini penting, Mbak Saudara, karena waktu itu di zaman Efesus banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menjurus pada poligami, poliandri. Poliandri nggak ada ya, poligami lebih banyak. Karena waktu itu wanita lebih banyak dari laki-laki. Karena laki-laki berperang, mati dan lain sebagainya, berkurang. Sehingga perempuan lebih banyak daripada laki-laki waktu itu. Sehingga suami dari 1 istri. Karena Allah sejak semula menghendaki pernikahan yang demikian. Kejadian 1. Bahwa Allah menciptakan Adam dan Hawa. Ya, tidak 3, Pak Saudara, 2. Tapi berjalannya waktu karena situasi kondisi. Jadi makanya raja-raja itu ada yang poligami, tapi di perjanjian lama. Tetapi ketika perjanjian baru dipulihkan kembali oleh Yesus bahwa Allah tidak menghendaki perceraian. Ya, ditekan lagi bahwa pemimpin jemaat itu harus hidup suami dari 1 istri atau hidup monogami, Pak Saudara. Ini juga penting. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga. Karena ada 8 kalau nggak salah ya. Jadi kita sedikit lebih cepat. Penguasaan diri. Ya, menahan diri. Pemimpin jemaat harus bisa lebih menahan diri. Nanti ke depannya dalam kinerja-kinerja kita, Bapak Saudara, jadi pemimpin jemaat.
Bahkan banyak ada orang yang menilai kita. Mungkin ada yang menjelekkan kita, mungkin ada yang menjatuhkan nama baik kita, berusaha bahkan akan mengejar kita dengan emosi kita. Karena banyak orang berbeda-beda ya, kadang pendapatnya yang keras, ya harus bisa menguasai diri, menahan diri, lebih sabar lagi. Satu hal yang penting ya, bersabar dan menahan diri. Next slide lagi, harus ramah, ya penuh keramahan. Slide ya, memiliki kemampuan, tidak hanya ramah Bapak Saudara, tetapi memiliki kemampuan. Dikatakan di situ cakap mengajar, karena pemimpin jemaat waktu itu beda dengan zaman sekarang ya. Sekarang memiliki porsi beda-beda, ada yang sekretaris, ada bendahara, ada yang ketua, ada yang memiliki kemampuan untuk memimpin, ada yang memiliki kemampuan di balik layar menulis, notulensi, ada kemampuan untuk menyimpan uang, akuntansi atau pembukuan yang baik seperti itu. Sehingga yang dipilih adalah orang-orang yang memiliki kemampuan, kapasitas, kejujuran, ya. Sehingga sangat penting di sini kita memahami bahwa orang-orang yang dipilih jadi pemimpin jemaat adalah memiliki kemampuan. Dan tentunya tidak berhenti di dalam memiliki kemampuan, tetapi terus mau maju menjadi pribadi yang lebih baik. Ada ide-ide bagus, bisa ketika rapat disampaikan. Kita buat acara baru lagi. Ide-ide yang untuk memperbaiki administrasi gereja disampaikan. Ya, supaya kemajuan gereja ini tidak hanya kemajuan secara fisik, ya, secara rohani, ide-ide soal seminar mungkin, keluarga muda dan lain sebagainya, keluarga lansia, untuk acara-acara jemaat, bisa disalurkan kemampuannya, mungkin koneksinya, untuk jalannya gereja menjadi lebih baik lagi. Seperti itu Bapak Saudara. Next slide lagi. Yang keenam, yaitu moral. Ini juga hal yang sangat penting Bapak Saudara. Dikatakan di ayat yang ketiga, saya bacakan. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah. Pendamai, bukan hamba uang. Moral Bapak Saudara. Ini moral yang terbiasa kita lihat di luar. Yang harus baik Bapak Saudara. Ya, moral ini sebagai satu make up kalau zaman sekarang ngomong ya, riasan untuk ajaran yang benar. Kadang-kala ajarannya benar, tapi orang-orangnya tidak bermoral sehingga orang tidak suka sama ajarannya. Padahal ajarannya benar, cuma orang-orangnya kadang nggak benar. Sehingga penting sesuatu yang moral ini, bukan peminum dikatakan firman Tuhan. Ya, saya terus tidak boleh minum alkohol ya, so. Boleh untuk kesehatan. Ya, sedikit secukupnya, bukan untuk mabuk-mabuk. Tuhan Yesus aja mujizat pertamanya ada mengubah air menjadi anggur. Ya, tapi tujuannya bukan untuk mabuk-mabukan. Bukan peminum. Yang kedua, bukan pemarah melainkan peramah. Ketika kita punya emosi lebih besar mungkin pemimpin jemaat, kita minta Roh Kudus memampukan untuk kita menjadi orang-orang yang lebih ramah, menyampaikan dengan kasih. Ya. Karena pekerjaan ini berat tapi indah. Bukan pemarah. Next slide lagi. Pendamai, bukan cari kerusuhan atau provokasi. Ya, hati-hati. Kadang-kala kita nggak sengaja bisa memprovokasi orang lain dengan kata-kata kita. Bukan tukang provokasi, tetapi menjadi pendamai kepada satu yang lain. Ada jemaat yang nggak suka dengan satu jemaat lagi, kita datangi bukan untuk dipanas-panasi, Bapak Saudara. Iya, aku lek ngomong ceneng ini, gak cene orangnya, bukan gitu Bapak Saudara.
Tapi kita mendamaikan, ya. Saya katakan ini bukan juga buat pemimpin jemaat saja semuanya, ya. Harus menjadi pendamai. Amin. Amin, Bapak Saudara. Ya, bukan manas-manasi gosip, digosok makin sip ya, gibah gitu ya. Tapi menjadi pendamai. Menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Next slide. Bukan hamba uang. Bukan berarti nggak usah kerja, terus nggak punya uang. Bukan, Bapak Saudara. Ya kita sebagai manusia harus kerja. Mencukupi seluruh kebutuhan anak, tanggung jawab. Tetapi yang dimaksud hamba uang adalah mendahulukan atau mencintai uang di atas segalanya. Semua dilihat dari segi uang. Kapitalis, materialistik. Ya, dilihat hanya uang. Kita lihat jemaat hanya mau melayani yang seberapa banyak uangnya. Nah, itu tidak boleh, Pak Saudara. Kita nggak boleh mendahulukan kepentingan untuk keuntungan, apalagi hamba uang ini. Jadi menjadi bukan hamba uang ini satu paket tentang moral, ya. Tapi mencintai pekerjaan Tuhan. Uang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau dikatakan di Injil, ya bersahabat dengan mamon. Bukan berarti kita mencintai mamon, uang. Tidak. Tetapi pakai uang itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita dipakai sama uang, kita akan yang kita kejar uang aja. Tapi ketika kita bisa pakai uang, ya dengan baik, tentunya sesuai kebenaran firman Tuhan, bukan jadi hamba uang. Kita pakai uang itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya banyak belajar ini dari Bapak Gembala, Bapak Saudara. Bagaimana beliau meninggikan Tuhan melalui pelayanannya. Ya, uang bukan jadi satu ukuran. Ya, saya sering cerita ini tentang mobil Evalia yang diberi, Bapak Saudara. Sebelum itu saya berdoa sama Tuhan minta mobil. Masa Bapak Gembala 30 tahun melayani lebih belum dapat uang, Bapak Saudara. Belum dapat mobil yang bagus waktu itu. Tapi ketika Tuhan tampar saya dengan berkat yaitu mobil Evalia itu, saya menangis. Tiba-tiba ada orang kasih Evalia. Loh ini mobil siapa? Masuk cerita Bapak. Oh dikasih karena jemaat gini. Lalu saya ngomong sama Papa, cerita. Ini Pak, saya berdoa sebelum ini. Iya, kamu lihat kan saya menangis di hadapan Tuhan, malu. Saya ikut Tuhan cuma tujuannya uang, kasih ya. Mobil. Papa saya bisa katakan seperti ini ya. Yos, Papa melayani Tuhan bukan untuk dapat mobil. Papa sudah sangat senang kamu bisa kuliah, Cece bisa kuliah, Koko bisa kuliah, bisa sekolah. Ya, Papa melayani Tuhan bukan kejar itu. Bukan kejar mobil, bukan kejar uang. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya menangis di situ. Waktu itu belum sekolah Alkitab, belum bertobat juga. Ya. Oh, sudah bertobat, belum sekolah Alkitab ya. Tapi paradigma saya dirubah, Pak Saudara. Ya, sehingga ketika saya melayani, saya bukan fokus pada sesuatu yang bernilai fana, tapi sesuatu yang bernilai kekal. Sebelum saya melayani, sebelum saya masuk sekolah kita sebenarnya banyak sekali godaan dari uang ya Pak Saudara. Saya mau diterima di Jarum di Bali. Saya di Surabaya ada satu perusahaan, ada tawaran kapal pesiar, ada tawaran ke Amerika mengerjakan koki itu Pak Saudara masak waktu itu. Dan saya bilang ke orang tua saya, nanti Yosua kerja dulu baru masuk pelayanan. Sebelumnya udah kerja juga di restoran, di hotel. Cuma Yosua mau ambil kesempatan ini. Yosua bilang ke mama papa, nanti kalau nikah pakai uangnya siapa? Gitu. Nanti Yosua punya anak, hidupnya gimana? Saya bilang gitu ke papa mama. Sudah kamu gak boleh. Papa waktu itu bersikeras, gak boleh kerja. Nanti tujuanmu beda waktu melayani Tuhan. Takutnya.
fokusnya pada uang ketika melayani Tuhan. Udah, Tuhan cukupi. Saya cuma bisa imani waktu itu. Puji Tuhan, Tuhan mencukupkan. Bahkan pernikahan saya berjalan dengan baik. Dicukupkan semuanya. Ya, Tuhan bisa rawat saya segemuk ini, Bapak Saudara ya. Sebesar ini, bisa lihat ya. Meskipun udah kurusan dikit ini, sekilo 2 kilo paling. Ya gak tahu besok, moga-moga gak naik lagi. Ini berkat istri yang nemani dia, mengingatkan terus ya. Tapi sekali lagi ketika saya lihat ke belakang, begitu saya tidak percayanya Tuhan dapat mencukupkan saya. Ya. Tetapi Tuhan ubahkan. Tuhan mencukupkan saya. Saya bisa melihat sehingga saya all out dalam melayani Tuhan, Bapak Saudara. Ya, saya rindu untuk pelayanan semakin maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, ini juga dapat jadi bahan promosi ya, sound system kurang masih uangnya. Ya, ini bukan menjadi motivasi saya untuk sampaikan ini untuk dapat dana sound system, tidak. Tapi rasa syukur saya bahwa Tuhan sudah mencukupkan saya sampai detik ini. Saya dapat berdiri dengan sangat cukup. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Saya yakin dan percaya semua di tempat ini merasakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan. Berkat-berkat jasmani itu sudah Tuhan limpahkan. Sehingga pemimpin jemaat bukan hamba uang. Next slide. Ya, tidak bicara hanya tentang moral, tetapi pemimpin jemaat tentang keluarganya. Juga dibahas di dalam pemimpin jemaat. Harus seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati anak-anaknya. Sehingga sangat penting di sini, pelayanan memang harus diutamakan. Tapi nomor 1 sebelum pelayanan, keluarga adalah hal yang terpenting. Jangan sampai anaknya ditinggal sakit karena pelayanan. Ini jangan, Bapak Saudara. Anaknya bisa benci sama pelayanan nanti ya. Sehingga keluarga adalah satu hal yang penting. Keluarga mencerminkan kita yang sesungguhnya. Karena di dalam keluarga biasanya lebih terbuka, lebih jujur. Kalau di luar kita bisa pasang topeng, tapi di dalam keluarga biasanya lebih jelas. Suami itu paling mengenal istri. Istri paling mengenal suami. Anak mengenal papanya. Lebih daripada orang lain di luar. Ini mencerminkan satu integritas yang paling besar keluarga ini. Sehingga harus menyayangi keluarga. Next slide. Yang terakhir yaitu kedewasaan. Kedewasaan bukan hanya tentang umur. Muda bukan berarti bodoh. Muda bukan berarti tidak bisa bekerja, gak punya pengalaman. Ya. Kedewasaan ini bicara tentang kebijaksanaan. Ya, sehingga saya bacakan kembali ayatnya yang di bagian ini. Ya, janganlah ia seorang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Bicara tentang kedewasaan, bukan sekedar baru bertobat. Kalau pemimpin jemaat ya. Kenapa? Supaya tidak sombong dan kena hukuman iblis. Jabatan pemimpin jemaat adalah jabatan yang indah, ya mulia. Tetapi jangan membuat hal ini kesombongan di dalam diri. Kalau tidak dewasa rohani, tidak bisa mempersiapkan diri, ya tidak bijaksana, bisa-bisa jatuh dalam jerat iblis. Kena hukuman iblis, kena jerat iblis. Karena apa? Tidak dewasa. Sehingga mempersiapkan diri untuk dewasa, baca firman Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Lebih lagi rindu untuk pelayanan, pahami pelayanan Bapak Saudara, pemimpin-pemimpin jemaat. Kedewasaan saya katakan bukan tentang umur tadi, tapi tentang pola pikir yang berpusat pada Injil. Bagaimana menangani segala sesuatu yang pusatnya adalah Injil, Bapak Saudara. Ya, menghadapi orang-orang yang banyak, ya. Mengampuni orang-orang yang jahat mungkin, mengampuni orang-orang yang sangat menyebalkan. Adalah satu pola yang sangat penting kedewasaan ini. Saya katakan muda bukan tentu bodoh, muda belum tentu tidak mampu. Tapi muda adalah memiliki kekuatan untuk berjalan lebih baik. Kalau tua memiliki kebijaksanaan, sehingga orang tua dan orang muda ini harusnya berkolaborasi.
Ya, tidak saling menjatuhkan, menjelekkan. Oh iya si muda ngomong, wah kalau tua-tua kolot. Tapi kalau yang tua ngomong, wah si muda-muda nggak tahu apa-apa, belum berpengalaman. Tidak, tetapi saling mendukung. Ya, mungkin yang tua bisa jelaskan kepada yang muda. Oh ini loh, kalau saya pernah kayak gini, seperti itu. Yang muda, oh iya kok ini ada inovasi teknologi sosial media baru. Kayak gini. Jadi saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan, menjelekkan. Untuk kebangkitan gereja. Untuk pelayanan Tuhan. Dan firman Tuhan gak saya panjangkan, saya undang pemain maju ke depan. Nanti para pemimpin jemaat akan dipanggil ke depan dan dilantik oleh Ibu Gembala. Ya, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Bahwa pemimpin jemaat adalah pekerjaan yang indah, yang mulia. Jemaat Tuhan harus menghargai, menghormati pemimpin yang dipilih baru nanti. Dan pemimpin jemaat, untuk para pemimpin jemaat harus bekerja sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ini bukan untuk parade kesombongan, parade tampil show off, tidak. Tetapi sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan gereja Tuhan semakin dipakai luar biasa. Ya. Dan syarat-syarat bagi pemimpin jemaat ini kiranya tidak hanya untuk pemimpin jemaat, tetapi sebagai model kita. Ya, jemaat Tuhan juga. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik serupa dengan Kristus Yesus. Dan semuanya ini dibungkus oleh anugerah Tuhan. Kalau enggak ada anugerah Tuhan di dalam hidup kita, siapa kita? Ya, beberapa waktu lalu di sekolah Alkitab, ya Bapak Saudara, ada satu pertanyaan, apa jadi syarat pelayan Tuhan seperti itu? Wah, teman-teman di belakang semua cari pakai ayat ini. Wah, ini syarat jadi pelayan Tuhan. Ada satu siswa Bapak Yosef waktu itu, satu angkatan dengan saya. Siahaan. Tergantung, dia katakan. Syarat yang bagaimana? Gak ada satupun syarat untuk jadi pelayan Tuhan. Kenapa gak ada syaratnya? Kalau ada syaratnya, kita gak ada satupun yang bisa memenuhi syarat itu. Karena apa? Kita semua orang berdosa. Gak ada yang layak jadi pelayan, gak ada yang layak jadi pemimpin gembala, gak ada yang layak jadi pemimpin jemaat karena semuanya berdosa. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan sudah datang jadi manusia untuk tebus dosa kita. Kita hidup untuk dikuduskan, disucikan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita bisa dilayakkan. Saya jadi gembala, jadi pelayan Tuhan, jadi pemimpin jemaat, jadi jemaat. Sehingga tidak ada lagi orang yang saling merendahkan satu sama yang lain. Gak ada lain satu dengan yang lain yang menjatuhkan satu dengan yang lain. Tetapi semuanya saling membangun. Dan syarat-syarat ini dipakai untuk sebagai standar atau patokan saja kita hidup supaya mempermuliakan nama Tuhan. Sebagai surat terbuka di luar. Supaya orang-orang di luar sana mempermuliakan nama Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan gereja ini bertumbuh. Tidak hanya secara kelihatan mata. Tetapi yang tidak kelihatan di dalam hati bertumbuh setiap jemaat Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita akan sama-sama nyanyikan lagu melayani lebih sungguh.